A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiyu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pertemuan ini semoga menjadikan sebuah kesempatan dan pertemuan yang betul-betul bermanfaat. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kali ini kami menyempatkan dan menyampaikan sebuah bimbingan peluhuran budi dengan mengangkat sebuah tema halusnya nafsu masuk di dalam diri manusia. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya semua perkara-perkara yang ada di alam semesta ini itu sebetulnya karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan semuanya manusia ini, khususnya bagi saudara-saudaraku yang Islam, mengatakan lillahi ta'ala, mengatakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu yang masih tergolong di dalam syariat, hakikat, yang tergolong ahli hijab ataupun ahli suhud, itu semuanya mengucapkan lillahi ta'ala. Lalu apa yang dimaksud lillahi ta'ala itu? Yang dimaksud lillahi ta'ala itu seperti apa? Dan sebenarnya itu bagaimana lillahi ta'ala itu? Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya yang dimaksud lillahi ta'ala itu adalah hati sadar sesadar-sadarnya, serta menyadari bahwa semua yang tertampil itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini bukan hanya diucapkan saja, tetapi harus dengan rasa. Setelah dengan rasa, lalu menyatakan serta melihat atau bertemu, baru itu dikatakan benar lillahi ta'ala. Karena banyak manusia ini, khususnya yang Islam, banyak saudara-saudara kita ini hanya mengucap lillahi ta'ala, hanya sebatas ucapan, hanya sebatas jasad jasmaniah ini, tetapi belum mengerti, belum memahami makna daripada lillahi ta'ala.
Sudah saya katakan bahwasanya lillahi ta'ala itu adalah hati sadar sesadar-sadarnya serta menyadari bahwa semuanya yang tertampil itu hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang hatinya tidak masuk dalam rasa tersebut, walaupun mulutnya berucap lillahi ta'ala, itu sebetulnya bohong terhadap Allah. Jika Anda ini tidak bisa masuk, tidak bisa merasakan, tidak bisa menyatakan, serta tidak bisa melihat atau bertemu Allah, walaupun berucap lillahi ta'ala, sebetulnya di mata Allah itu masih dikatakan berbohong. Jadi saudara-saudaraku, untuk golongan ahli hijab, mereka berucap lillahi ta'ala itu sebetulnya tidak sah di mata Allah. Seperti halnya contoh, saya ini berniat mau sholat, usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Di situ sudah disebutkan di akhir niat lillahi ta'ala. Berarti karena Allah ta'ala. Tetapi kebanyakan saudara-saudara kita hanya berucap, hanya dikata lewat mulut lisan ini, tidak mengerti makna daripada lillahi ta'ala. Bagaimana mungkin bisa mengerti? Bagaimana mungkin bisa menyatakan karena Allah? Bagaimana mungkin bisa menyatakan lillahi ta'ala? Sedangkan diri Anda, kebanyakan manusia ini, banyak dan masih banyak belum pernah melihat Allah. Ya tidak akan sah dalam persaksian tersebut, walaupun kita berucap syahadat. Manakala tidak menyaksikan, maka persaksian syahadatnya itu belumlah benar alias belum sah di mata Allah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Janganlah diri Anda ini hanya beriman. Beriman itu janganlah hanya katanya orang, tetapi harus bisa membuktikannya sendiri. Seperti halnya dikatakan di dalam syariat, kenapa ada pertanyaan man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ya karena mereka itu kebanyakan menjawabnya hanya kata orang, Tuhanku bla 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 bla. Tergantung diri mereka saat di dunia itu bisa melihat Allah atau tidak. Makanya walaupun di saat di dunia ini bisa mengucap man rabbuka, dijawabnya adalah Tuhanku Allah. Walaupun mereka bisa berucap seperti itu, tatkala mereka saat meninggal dunia, mereka pun tidak akan pernah bisa menjawab bahwa Tuhanku Allah itu tidak akan bisa.
Ya karena kenyataannya saat di dunia ini mereka ahli hijab itu mengingkari pertemuan dengan Allah. Janganlah diri kita ini beriman hanya katanya orang, tetapi harus bisa membuktikannya sendiri. Itulah saudara-saudaraku, halusnya nafsu masuk di dalam diri manusia. Untuk itu saudara-saudaraku, janganlah Anda ini hanya melihat dari sisi dohir saja, melihat sisi dohir saja bahwa itu adalah orang alim. Mereka bersorban, mungkin dianggap jamaahnya banyak, tidak pernah pulang-pulang dari tempat ibadah, sholat tahajudnya tidak pernah putus-putus. Nah, manakala jika imannya masih katanya orang, maka di situ pasti ada kepentingannya hawa nafsu. Janganlah diri Anda ini mudah tertipu dengan tampilan dohir jasad jasmania ini. Buktinya apa? Kok dikatakan tertipu itu buktinya apa? Buktinya saya ini sholat atau saya ibadah yang lainnya itu masih mengharap pahala, masih mengharapkan surga, atau mungkin biar saya ini tidak dimasukkan di dalam neraka. Dan itu bukan karena Allah, tapi karena ada embel-embel, ada karena tendensi-tendensi kemakhlukannya. Jika Anda belum bisa bertemu kepada Allah, maka sampai kapanpun tidak akan bisa menghadap Allah yang sebenar-benarnya. Dan pasti menghadap hatinya itu pada makhluk, bukan menghadap ke Allahnya. Jangankan yang belum tahu, yang sudah tahu ilmunya hakikat dan makrifat saja, manakala dia tidak mau mempraktekannya, itu saja masih tertipu oleh hawa nafsu. Apalagi bagi saudara-saudara yang tidak tahu ilmunya, pasti mereka akan tertipu selama-lamanya. Itulah halusnya nafsu masuk di dalam diri manusia, masuk di dalam hati kita, yang selalu membisikin hati kita untuk melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu tidak hanya dibaca saja, tetapi harus sadar dan menyadari hati Anda bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini hanyalah mutlak perannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Anda ini harus bisa mensucikan hatinya, untuk mensucikan jiwa ini, dan untuk mensucikan diri ini, mengetahui makna daripada lillahi ta'ala sebenar-benarnya, apa yang harus dilakukan.
Yang harus dilakukan Anda ini hanyalah satu, yaitu bertajali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus masuk ke latifah Allah. Jika manusia ini tidak bisa bertajali pada Allah, sudah pasti hati manusia ini ingkar terhadapnya. Karena manusia itu masih terikat oleh iblis, masih terikat oleh rayuannya hawa nafsu. Untuk itu, saudara-saudaraku, janganlah diri Anda ini ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap Tuhan. Jika hati Anda, jika hati kita ini selalu ingkar terhadap Allah, tidak mau beriman sampai dengan hakul iman, dan itu sampai mati, maka diri kita, diri Anda nanti akan mengalami penyesalan selama-lamanya di akhirat. Itulah saudara-saudaraku, halusnya nafsu masuk dalam diri manusia. Dan untuk menghindari halusnya nafsu masuk di dalam diri kita ini, kita harus betul-betul, kita harus mengetahui ilmunya, memahami ilmunya, hakikat menuju makrifat. Kepada siapa bergurunya? Ya kepada guru akhirat. Jangan berguru pada guru dunia saja. Karena yang bisa menuntun hati kita sampai pada Allah hanyalah mereka, hanyalah beliau-beliau, para kekasih-kekasihnya Allah, yang kami sebut adalah guru akhirat. Itulah saudara-saudaraku, pentingnya daripada ajaran keluhuran budi itu ya seperti ini, agar kita ini mengetahui untuk apa tujuan kita hidup di dunia ini, untuk apa. Bagaimana sikap kita terhadap manusia yang lainnya dan sikap kita terhadap Tuhan itu bagaimana. Itulah tujuannya daripada bimbingan keluhuran budi, bimbingan kerohanian, seperti itu tujuannya. Tujuannya bagaimana hatimu itu bisa mengesahkan Tuhan. Tidak ada yang lainnya. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kami sampaikan ini menjadikan sebuah pengetahuan ilmu yang betul-betul bermanfaat. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini cukup sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum manapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.